Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait hasil dari penelitian saya yang berjudul Klasifikasi 4 Binatang dengan Arsitektur Mobile Net. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Julio Oliviansyah, saya dari kelas Ular. Dan presentasi ini ditujukan untuk memenuhi ujian praktik domain data science di Orbit Future Academy pada program studi independen Kampus Merdeka. Latar belakang. Klasifikasi adalah suatu tugas dalam computer vision ya, yang mana menerima masukan berupa gambar lalu menghasilkan luaran yang berupa label. Salah satu algoritma atau arsitektur yang dapat digunakan untuk tugas klasifikasi adalah CNN. Nah, ternyata terdapat banyak model CNN, atau ya model CNN seperti VGG16, kemudian MobileNet ya, yang saya gunakan pada penelitian kali ini, AlexNet, kemudian AlexNet dan sebagainya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana ukuran kebaikan dari model MobileNet yang dirancang. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh lebar dan kedalaman arsitektur MobileNet untuk mengklasifikasikan kucing, rusa, anjing, dan kuda. Jadi klasifikasi 4 binatang pada proyek ini adalah binatang kucing, rusa, anjing, dan kuda. Jadi dataset yang saya dapatkan itu terdiri dari 4 kelas ya, seperti itu. Selanjutnya adalah data yang digunakan. Data yang digunakan ya adalah gambar kucing, rusa, anjing, dan kuda. Yang mana data yang saya gunakan di sini juga merupakan data sekunder ya, yang saya dapatkan di internet. Data set tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu data tren sebanyak 2.800 gambar dan data tes sebanyak 729 gambar. Selanjutnya adalah tahap preprocessing. Tentu ketika kita berbicara tentang klasifikasi dengan menggunakan deep learning, kita perlu melakukan tahap preprocessing terlebih dahulu ya, sebelum kita melatih model. Nah, di sini saya menggunakan image data generator, yang mana saya juga menggunakan beberapa parameter ya. Yang pertama adalah rescale. Rescale ini berfungsi untuk mengubah ukuran atau skala dari gambar yang saya miliki. Jadi rescale di sini saya menggunakan nilai 1/255. Artinya data yang saya miliki nanti akan dikalikan ya, atau diskalakan dengan 1/255, sehingga nanti akan memiliki ukuran yang lebih kecil. Kemudian rotation range ini adalah suatu parameter untuk merotasikan gambar secara random untuk merotasikan gambar secara random. Nah, jadi nanti gambar itu akan dirotasikan ya secara random, yang mana ada rentangnya, yaitu saya di sini menggunakan 20. Dan selanjutnya ada width shift range dan height shift range, yang mana keduanya merupakan parameter untuk menggeser gambar ya, jadi berhubungan dengan pergeseran gambar. Dan selanjutnya adalah horizontal flip. Horizontal flip adalah parameter untuk membalikan atau memflip secara horizontal. Nah, karena di sini saya menggunakan nilai true ya, yang berarti nanti data yang saya miliki akan dibalikan atau diflip secara horizontal ya. Yang terakhir adalah parameter validation split. Parameter ini saya berikan nilai 0,2, yang artinya dataset yang saya miliki itu akan yang artinya validation split sama dengan 0,2 itu artinya 20% dari dataset yang saya miliki itu akan digunakan sebagai validation data. Selanjutnya ada model dan parameter model.
Model CNN yang digunakan adalah MobileNet ya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, MobileNet ini adalah model CNN yang dapat digunakan pada ponsel, seperti namanya MobileNet. Selanjutnya adalah parameter model. Nah, dalam membangun arsitektur atau model MobileNet, di sini saya melakukan instantiation terlebih dahulu ya, Di sini ada MobileNet sama dengan TF Keras, itu adalah instantiation arsitektur MobileNet. Dalam kata lain, saya mengimport arsitektur MobileNet yang sudah tersedia, yang sudah dibuat oleh orang lain. Saya import ke dalam, saya masukkan ke dalam variabel MobileNet. Selanjutnya saya juga mendefinisikan suatu katakanlah arsitektur ya. Saya mendefinisikan arsitektur model ya. Model sama dengan sekuensial. Artinya model tersebut nanti karena dia diberikan sekuensial, artinya nanti model akan dapat menggabungkan beberapa layer sehingga akan membentuk sebuah arsitektur. Nah, yang pertama, model tersebut ditambahkan dengan arsitektur MobileNet ya. Jadi model baru yang saya definisikan tadi ditambahkan dengan arsitektur MobileNet yang saya dapatkan dari internet. Nah, tetapi setelah itu tidak sampai di situ ternyata. Saya juga menambahkan lapisan atau layer-layer lain ya selanjutnya, yaitu ya lapisan yang selanjutnya ada global average pool 2 dimensi. Jadi saya menambahkan layar pooling ya, di mana layar pooling itu berfungsi untuk mereduksi parameter atau fitur. Saya kemudian menambahkan layar flatten yang berfungsi untuk meratakan dalam hal ini maksudnya adalah berfungsi untuk mengubah masukan gambar yang tadinya 3 dimensi menjadi 1 dimensi. Selanjutnya saya menambahkan layar dense ya, atau fully connected layer. Nah, disinilah neural network berada. Nah, pada layar dense yang pertama ini saya menggunakan 4096 neuron dengan fungsi aktivasi berupa ReLU. Lalu saya juga menambahkan layer tambahan lain yaitu layer dense dengan jumlah neuron dan fungsi aktivasi yang sama. Dan terakhir saya menambahkan lapisan final ya, yaitu dengan jumlah neuronnya sebanyak 4. Mengapa 4? Karena kelas yang saya miliki ada 4 dengan fungsi aktivasi softmax, karena kelasnya berupa multiclass dengan namanya adalah classification ya. Jadi layer terakhir ini bernama classification. Nah, ini adalah ukuran kebaikan model. Jadi setelah tadi saya bangun arsitektur MobileNet, kemudian saya train model tersebut, saya train arsitektur MobileNet tersebut, maka akan didapat sebuah pengetahuan ya. Nah, model tersebut saya ukur kebaikannya. Nah, di mana ukuran kebaikan di sini saya menggunakan akurasi. Dan epoch yang saya gunakan adalah 130. Setelah epoch 130, ternyata akurasi dari model yang saya gunakan adalah 0,9625. Jadi cukup baik. Kemudian ini adalah leaderboard. Jadi sebetulnya klasifikasi 4 binatang ini itu ditujukan untuk mengikuti kompetisi Kaggle ya, mengikuti kompetisi di Kaggle. Nah, saya berada di peringkat 40 tentunya dari banyak peserta ya.
dengan akurasinya ya 0,97530. Lumayan bisa dibilang akurasinya cukup baik. Terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, model mobile net yang dirancang memberikan akurasi sebesar 0,925. Akurasi di atas 90%. Pada mobile net, oh ya dari hasil penelitian saya, dari hasil uji coba saya, ternyata ya pada arsitektur mobile net, semakin dalam arsitekturnya, akurasi menjadi semakin menurun. Itulah kenapa tadi saya hanya menggunakan dua dense atau hanya menggunakan dua fully connected layer ya. Kalau misalnya saya tambahkan lagi, nanti akurasinya akan semakin menurun. Nah, tetapi ternyata semakin lebar arsitekturnya, yang dalam hal ini adalah semakin banyak neuronnya, maka ternyata akurasi akan semakin membesar ya. Tetap meskipun membesarnya itu tidak signifikan ya, hanya sedikit. Jadi itu terkait kesimpulan. Itu saja dari presentasi saya. Terima kasih.